seperti Paulus bilang, jangan lagi kamu ada di buku perhambaan. Tapi kalau kita masih jatuh bangun terus di sekitaran dosa, kita masih ada dalam buku perhambaan gitu. Shalom saudara. Ya, apa kabar pagi ini? Biasa ya. Baik saudara, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita semua sampai hari ini dan kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini ya. Baik, kita bersyukur juga bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Tanggal 17 kemarin kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju, saudara ya. Dan ini juga harapan terkait dengan kerohanian kita. Mari kita terus melaju ya, karena peran orang percaya atau peran gereja itu juga sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa ini, saudara. Semakin gereja mengalami kemajuan, orang-orang percaya mengalami kemajuan, maka bangsa ini pun akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan atau kemajuan rohani. Amin, saudara ya. Baik, pagi hari ini ya, saya akan berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat 16. Ya, nanti sembari saya menyampaikan khotbah ini, kita akan melihat ayat-ayat ini, saudara. Jadi khotbah ini didasarkan pada kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 16. Judul yang saya berikan adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, juga bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam khotbah ini ada 3 topik besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan melihat fakta kemerdekaan orang percaya. Nah, ini akan membahas tentang bahwa kita sebenarnya orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, itu mulai ayat 1 sampai ayat 12. Dan yang kedua, kita akan melihat secara khusus apa respons yang pantas kita berikan terkait dengan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Respons apa yang harus kita tunjukkan. Dan yang ketiga, ada awasan yang diberikan secara khusus oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ketika mereka menikmati kemerdekaan di dalam Kristus itu. Nah, 3 topik ini yang akan kita bahas, dan saya berdoa sementara khotbah ini saya sampaikan, kita bisa menikmati alur pembahasan, minta kepada Tuhan agar kita diberikan kecerdasan intelektual supaya kita bisa menangkap kebenaran ini, dan kita minta kecerdasan rohani supaya nanti setelah kebenaran ini kita tangkap, maka kita dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Sepakat, saudara? Baik, ya, kita akan melihat yang pertama, saudara, ya, fakta kemerdekaan orang percaya. Ya, di ayat 1 sampai 12 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan
kuperhambaan. Perhatikan ini dua kata yang saling kontra, ya, berlawanan. Kristus memerdekakan kita. Karena Kristus memerdekakan kita, kita tidak boleh lagi terikat atau beban perhambaan. Ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini masalah orang Galatia. Ya, mereka sudah diberikan anugerah keselamatan hanya di dalam Kristus, tetapi mereka masih terikat dengan adat istiadat masa lalu, yaitu sunat. Ya, sehingga mereka berkeyakinan bahwa kalau tanpa sunat kita tidak akan benar-benar merdeka. Nah, ini yang dilawan oleh Kristus, saudara. Ya, orang-orang percaya hari ini pun masih banyak yang seperti itu. Masih banyak yang terikat adat istiadat dengan prinsip seperti ini. Kalau saya tidak melakukan ini, maka saya tidak berkenan kepada Kristus. Nah, itu yang dilawan oleh Tuhan. Orang Galatia pun pernah mengalami ini. Nanti kita akan bahas itu, ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai makna apapun, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan diri mereka saja. Saudara-saudara, ayat 1 sampai 12, ya, ayat 1 sampai 12, saudara, ini membahas tentang sebuah fakta atau kenyataan bahwa Tuhan oleh kematiannya sebenarnya sudah memberikan kepada kita kemerdekaan rohani. Nah, tentu saja kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan di mana kita untuk memperoleh keselamatan tidak lagi bergantung kepada perbuatan kita. Nah, apa yang dimaksud? Pada waktu itu orang-orang Yahudi, ya, sebelum Kristus menyatakan diri, mereka oleh hukum Musa itu dituntut untuk melakukan apa yang disebut hukum Taurat. Nah, salah satu praktek kehidupan orang Yahudi yang memang diperintahkan oleh Allah di Perjanjian Lama adalah menyunatkan diri mereka secara fisik. Pada waktu itu ketika Abraham pertama kali diminta untuk menyunatkan dirinya, itu untuk membuat suatu perjanjian dengan Abraham, saudara. Ya. Dan itu adalah tanda sebelum Kristus menyatakan dirinya. Pada masanya tanda itu sangat diperlukan. Tetapi ketika Kristus datang, saudara-saudara, menyatakan dirinya, Kristus mengorbankan dirinya, maka apa yang dipakai Allah di masa lalu dinyatakan tidak lagi berlaku, diganti dengan pengorbanan Kristus. Ini kira-kira sama dengan hidup kita, saudara. Di masa lalu, di masa nenek moyang kita hidup, ingat ya, di masa apa? Nenek moyang kita hidup. Di antara kita belum ada yang jadi nenek moyang, kan? Belum ya?
di masa nenek moyang kita hidup, pada waktu mereka ingin memperoleh keselamatan, apa yang mereka lakukan saudara? Mereka biasanya membuat upacara-upacara tertentu, betul? Mereka biasanya memberikan sesajen-sesajen tertentu. Mereka biasanya memberikan pengorbanan-pengorbanan tertentu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena bagi mereka Kristus belum dinyatakan. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah bagi kita Kristus sudah dinyatakan? Sudah. Kalau Kristus sudah dinyatakan, berarti apa yang dipraktekkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang belum mengenal Kristus, itu tidak perlu kita praktekkan. Mengerti ya logikanya apa yang terjadi di jemaat Galatia ini ya? Memang, saudara, ya, pada waktu Allah memerintahkan Abraham dan semua keturunannya setelah Abraham untuk disunatkan, itu adalah tanda yang Tuhan berikan pada waktu itu sebagai pembeda bahwa ini adalah bangsa Israel yang sedang dipilih, pembeda bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika Kristus dinyatakan, maka tanda ini sudah tidak perlu lagi, saudara. Kenapa tidak perlu lagi? Karena pada waktu itu ada masalah di lingkungan orang Yahudi. Apa masalahnya? Bagi mereka adalah kalau mereka belum disunat, mereka ragu akan keselamatannya. Itu masalahnya. Sebenarnya disunat tidak disunat itu bukan boleh tidak boleh. Tetapi masalahnya adalah pengorbanan Kristus menjadi tidak cukup untuk keselamatan mereka. Saudara menangkap ya? Menangkap ya? Padahal saudara-saudara dikatakan bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah. Apa anugerah yang dimaksud? Pengorbanan Kristus. Tidak perlu ada ditambahkan lagi. Bagi orang Galatia pada waktu itu, selain mereka menerima pengorbanan Kristus, mereka juga wajib disunat supaya diselamatkan. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Ya, itu yang menjadi masalah. Hari ini pun kita banyak mengalami hal-hal seperti ini. Contohnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Kita yang sudah mengenal Kristus, tetapi kadang-kadang kita masih terikat dengan praktek-praktek pendahulu kita yang mereka lakukan, di mana pada waktu itu mereka belum mengenal Kristus. Ya kan? Mengerti maksud saya? Kita kasih contoh lah, suku-suku nih, suku Jawa dulu. Ya, saya masih melihat ada orang-orang yang bersuku Jawa. Di sini suku Jawa siapa aja sih? Supaya nanti saya tahu kalau tersinggung. Ya kan? Mereka sudah menjadi Kristen. Mereka sudah menerima Kristus dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di bagian lain dari kehidupan mereka, mereka masih percaya dan memaksakan diri melakukan beberapa praktek yang mereka percaya membuat itu mereka diselamatkan. Karena kalau mereka nggak melakukan ini, mereka takut tidak diselamatkan. Mengerti ya? Sehingga Kristus itu dicampurkan. Ya, Kristus itu dicampurkan. Suku Sumba sekarang. Banyak anak orang-orang Sumba yang sudah mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di sisi lain hidup mereka masih terikat dengan praktek-praktek yang dilakukan nenek moyang, dengan pikiran bahwa kalau mereka tidak melakukan itu, mereka akan kena kutuk, mereka akan tidak diselamatkan. Mengerti maksud saya? Di sini terjadi yang namanya pencampuran. Nah, itu juga yang terjadi di kitab Galatia ini. Mereka sudah menerima Yesus, tapi mereka masih menganggap itu belum cukup. Keselamatan di dalam Kristus belum cukup. Keselamatan menjadi lengkap kalau mereka bersunat. Artinya keselamatan mereka ditentukan oleh sunat. Itu yang ditentukan
ditegur oleh Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Galatia ini. Makanya harus sangat hati-hati. Saya orang Batak juga punya praktek-praktek budaya dan adat yang diwariskan oleh leluhur saya. Tetapi puji Tuhan, pada titik ini ya, saya sudah menganggap bahwa semua itu tidak sama sekali mempengaruhi keselamatan saya. Artinya, saya mau lakukan yang baik-baik boleh, yang baik ya. Tidak lakukan pun tidak apa-apa. Mengerti ya? Itu tidak menjadi tolak ukur apakah saya akan diselamatkan. Kalaupun saya tidak melakukan semua itu, saya tetap yakin bahwa saya diselamatkan. Persoalannya dengan orang Galatia, mereka tidak begitu. Mereka berpikir bahwa kalau mereka tidak bersunat, mereka tidak diselamatkan. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Makanya mereka ditegur. Persoalannya dengan beberapa orang dari suku Jawa yang percaya Tuhan. Mereka di satu sisi adalah orang-orang yang mengenal Yesus, tapi di sisi yang lain mereka masih melakukan beberapa ritual. Kenapa mereka melakukan itu? Karena takut tidak diselamatkan, takut kena kutuk. Persoalannya dengan suku Sumba adalah orang-orang Sumba yang sudah mengenal Tuhan, merasa tidak cukup untuk keselamatannya. Mereka masih melakukan beberapa ritual yang dalam pikiran mereka, kalau saya tidak melakukan ritual ini, maka saya kena kutuk, saya tidak diselamatkan. Itu persoalan. Sehingga pengorbanan Kristus menjadi tidak cukup. Nah, ini juga yang terjadi di Galatia, saudara. Baik, Paulus mengatakan, kamu sebenarnya sudah merdeka. Merdeka kenapa? Karena Kristus sudah memberikan dirinya. Merdeka terkait dengan keselamatan. Kamu tidak lagi terikat kepada hukum Taurat. Kamu tidak perlu lagi mengatakan bahwa kalau tidak disunat, maka kamu tidak diselamatkan. Bukan begitu cara pikirnya. Tetapi, saudara-saudara, yang terjadi di jemaat di Galatia adalah mereka mencampurkan anugerah pengorbanan Kristus belum cukup. Kalaupun saya menerima Kristus, belum cukup kalau saya tidak sunat. Itu yang ditegur oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Paulus mengatakan di pasal 5 tadi ayat 1, ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu jangan mau lagi diperhamba. Apa yang dimaksud Paulus di sini diperhamba? Diperhamba oleh tradisi tadi itu. Kenapa dikatakan diperhamba? Karena ada ancaman, betul nggak? Kalau saya tidak melakukan ini, saya dikutuk. Kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak selamat. Bisa-bisa di jalan saya tabrakan, bisa-bisa saya dikutuk nenek moyang, bisa-bisa para pendahulu saya yang sudah meninggal datang sama saya dan sebagainya. Itu namanya perhambaan. Dalam kitab Galatia bentuknya adalah sunat. Kalau saya tidak disunat, jangan-jangan saya nggak selamat. Jadi keselamatan di dalam Kristus itu belum cukup bagi orang Galatia. Harus ditambah dengan perbuatan tadi itu, yaitu sunat. Itu yang ditegur oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Sekarang mari kita renungkan. Apakah kita masih hidup dalam perhambaan? Banyak contoh perhambaan di tengah-tengah kita. Dulu sering saya bahas, ya kan? Orang kalau hamil suka bawa gunting. Suka bawa gunting apa tidak bawa gunting ya? Bawa gunting. Konon katanya supaya dia terhindar dari apa? Saiton. Iya kan? Terhindar dari malapetaka. Pertanyaan saya, berarti keselamatan si ibu hamil itu ditentukan oleh gunting. Berarti gunting sama dengan Tuhan. Itu yang ditegur di sini. Konon katanya kalau nggak bawa gunting jangan-jangan celaka. Bayinya ada apa-apa. Kalau bangun rumah harus digantung kelapa dulu, terus apa lagi? Pisang. Supaya pas setannya lapar ada makanan tuh. Pertanyaan saya, kalau nggak digantung pisang itu, saya pernah tanya beberapa orang, jangan Pak, nanti celaka kita. Berarti selamat tidaknya ini ditentukan oleh pisang. Berarti pisang sama dengan Tuhan.
Ini yang ditegur oleh Tuhan. Kenapa tidak cukup Kristus? Kenapa kamu diperbudak oleh yang gitu-gitu tuh? Kenapa? Iya kan? Kenapa? Diperbudak tuh kenapa? Nah, makanya ini menjadi masalah. Walaupun di jemaat Galatia ini terlihat lebih rohani gitu, karena sunat sendiri diperintahkan dalam perjanjian lama. Tapi pada masa Kristus sunat itu udah gak diperlukan, tetapi masih tetap dilakukan dengan pemahaman kalau mereka tidak sunat, mereka tidak selamat. Itu yang ditegur. Soal Anda sunat tidak sunat nggak masalah, ya kan? Bukan itu, tapi masalah kalau ada pemikiran kalau saya nggak sunat, saya nggak selamat. Itu masalah. Sama dengan budaya-budaya kita tadi. Ada budaya-budaya yang memang boleh kita lakukan di dalam budaya kita, betul? Nggak masalah. Tapi persoalannya, kalau engkau melakukan budaya itu dengan pemikiran bahwa kalau saya nggak lakukan, saya pasti dikutuk, saya pasti tidak selamat. Itu menjadi masalah. Karena apa? Keselamatan Anda sebagai orang Kristen tidak cukup berasal dari Tuhan, kan gitu kan? Itu menjadi masalah. Dan faktanya masih banyak orang Kristen yang terikat dengan perhambaan yang seperti itu. Udah jelas Yesus berkata melalui Paulus, kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuperhamba. Karena memang kita ini diperhamba oleh begini. Lewat kuburan, misi. Untung nggak dijawab, silakan lewat. Permisi sama siapa? Iya kan? Kita sering diperhamba yang begini-gini loh. Malam merinding bulu kuduk, langsung ngomong kayaknya ada setan di sini. Emang kalau merinding bulu kuduk tandanya ada setan ya? Orang jatuh cinta juga bulu kuduk merinding. Nggak percaya? Ada lagunya. Merinding mak bulu kudukku. Betul nggak? Bila ku ingat janji-janjinya. Iya kan? Ayo. Jadi jangan kita lagi terikat dengan kuku perhambaan seperti itu. Kita dari suku mana saja. Karena kita akan rugi biaya, betul kan? Betul. Karena untuk melakukan ritual itu butuh biaya itu. Udah rugi biaya, rugi rohani lagi. Itu yang pertama. Jadi kemerdekaan kita sebagai orang percaya itu sebenarnya sudah dijamin melalui pengorbanan Kristus. Cukup. Makanya waktu Yesus mati di kayu salib, salah satu ucapan yang paling terkenal itu adalah sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya itu saudara, itu dikatakan dengan satu konsep yang tidak bisa ditambah apalagi, cukup. Tetelestai artinya cukup, sudah selesai, genap, komplit, ya kan? Perfect, nggak perlu ditambahin apa lagi, cukup. Orang Galatia merasa tidak cukup, jadi mereka harus melakukan sunat dengan pemikiran kalau nggak disunat nggak selamat. Sama kayak kita sekarang, kita sudah mengenal Kristus, tapi seringkali kita masih mau diperhamba oleh sesuatu yang dilakukan oleh pendahulu kita, dengan pemikiran kalau saya nggak melakukan ini, saya takut kena kutuk lah, saya takut tidak diselamatkan lah, saya begini. Berarti pengorbanan Kristus tidak cukup. Nah ini yang ditentang oleh Paulus di sini. Kita harus sangat hati-hati dalam hal ini ya. Baik, ya. Yang kedua, apa respons ya? Apa respons yang tepat yang harus kita tunjukkan terkait dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Itu di ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa maksudnya ini, saudara? Bahwa Paulus memberikan pandangannya terkait bagaimana respons kita yang terbaik. Bukan menambahi seperti yang jemaat Galatia lakukan. Bukan menambahi seperti yang kerap orang Kristen lakukan hari ini. Saudara-saudara, tetapi respons kita di sini adalah memang kita merdeka. Awas, jangan sampai kemerdekaan itu engkau pakai untuk berbuat dosa. Awas, hati-hati. Karena banyak orang Kristen berpikir begini, saudara. Ya, di luar sana pun ada ajaran-ajaran yang mendukung pemahaman ini. Seperti ini pemahamannya. Kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Itu betul. Ya kan? Tetapi kalimat berikutnya yang sangat hati-hati. Karena itu, kalau engkau berbuat dosa tidak apa-apa. Toh Tuhan juga penuh dengan kasih karunia. Itu yang beberapa tahun yang lalu kita bahas sebagai ajaran anugerah yang berlebihan, atau di dalam textbook aslinya itu radical grace. Radical grace, anugerah yang berlebihan. Anugerah Kristus disalahgunakan, kira-kira begitu tuh. Anugerah Kristus disalahgunakan. Makanya ada orang sempat mengatakan, berarti jadi orang Kristen itu gampangnya enak. Enaknya kenapa? Ya Tuhanmu udah mati buatmu tuh, dosamu sudah diampuni. Kamu bikin dosa minta ampun, bikin dosa minta ampun, bikin dosa minta ampun, begitu terus kayak patung di toko itu. Nggak berhenti ya kan? Bikin dosa minta ampun, bikin dosa minta. Bukan begitu pemahaman yang tepat terkait anugerah Tuhan. Galatia nanti juga berkata, ingat Tuhan tidak mau dipermainkan. Di Galatia ini juga. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Itu sebabnya dikatakan bahwa ajaran itu disebut sebagai radical grace. Anugerah yang berlebihan. Anugerah Kristus disalahgunakan. Ya, nggak boleh. Nah itu yang terjadi di jemaat Galatia. Itu yang terjadi, saudara. Ya. Respons kita apa? Bukan berarti ketika kita tahu bahwa kita dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus, lalu kita bebas berbuat apapun. Alah, saya melakukan ini pun nanti dosa. Saya tahu sih ini dosa. Tapi kan Tuhan Maha Kasih. Saya tahu sih ini salah, tapi kan Tuhan Maha Kasih. Itu ajaran yang sesat. Bukan begitu logikanya. Logikanya adalah sama dengan peristiwa pengampunan yang terdapat di Injil Matius itu. Begini logikanya. Kita semua berdosa, betul? Pertanyaan saya, apakah ada di antara kita yang mampu membayar dosa kita? Tidak ada, karena upah dosa adalah kematian. Satu-satunya hal yang bisa membayar dosa manusia adalah kematian. Kematian siapa? Kematian orang yang tidak pernah berdosa. Persoalannya, siapa di antara kita yang belum pernah berdosa itu? Ada. Satu-satunya di alam semesta ini yang tidak pernah berdosa, ya Allah itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa Allah harus menjadi manusia. Dikatakan dia tidak berbuat dosa. Ini perlu kalimat ini. Karena syarat atau kondisi utama ketika dosa harus dibayar adalah mereka yang mati harus tidak berdosa. Itu sebabnya dosa gak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Gak bisa. Karena perbuatan baik pun banyak dosanya, betul gak? Kita berbuat baik, gak dibalas, kecewa gitu.
Betul? Gak ingat tahun lalu, siapa yang tolong kamu waktu kamu jatuh di got? Ya kan, Bling? Saya cuma mau dengar ketawanya dia. Perbuatan baik banyak dosanya, betul nggak? Kita pamrih loh, betul nggak? Makanya dosa nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik apapun, nggak bisa. Dosa hanya bisa dibayar oleh manusia yang sama sekali tidak berdosa. Persoalannya sekali lagi saya tegaskan, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya yang tidak berbuat dosa di alam semesta ini, bukan di dunia. Bumi itu kecil dibandingkan dengan alam semesta ini, adalah Tuhan. Makanya Tuhan harus jadi manusia, supaya dia menjadi manusia yang tidak berdosa, baru dia pantas dikorbankan. Ya kan? Jadi saudara, ya, respons terbaik yang bisa kita lakukan menanggapi pengorbanan Kristus adalah dengan tidak berbuat dosa. Jangan nanti bilang, kan Kristus sudah mengampuni kita, bikin dosa aja nggak apa-apa. Hari ini bikin dosa, besok minta ampun, besoknya bikin dosa, minta ampun besoknya, begitu tuh. Itu pemahaman yang keliru. Keliru itu. Yang benar adalah saya tidak bisa membayar dosa saya, seperti yang kita bahas barusan, betul? Karena itu Kristus membayar dosa saya. Kristus membayar dosa saya, bukan Kristus kurang kerjaan, tapi karena Kristus tahu bahwa saya nggak bisa bayar dosa saya, makanya dia bantu. Kalau udah dia bantu, masa kita bikin dosa lagi? Ini kan sama dengan pengampunan yang saya sebutkan tadi di Matius. Anda misalnya berhutang, kalau saya berhutang, dengan status saya seperti ini, saya berhutang 3 miliar, kira-kira saya bisa bayar nggak? Dengan status saya seperti ini loh, pendeta di desa, bisa nggak saya bayar hutang saya 3M? Nggak bisa. Lalu Omawati yang saya utangi 3M datang sama saya, Pak Pen, gini dah Pak Pen, saya tahu Pak Pen nggak mungkin bayar hutang Pak Pen 3M. Karena itu supaya Pak Pen nggak lagi kepikiran, anggap lunas. Hore dong saya, betul nggak? Besok saya datang lagi ke Omawati, pinjam Oma 2M lagi. Kira-kira respon Oma apa? Oh, iya kan? Sama, dosa itu pun begitu. Tuhan membayar dosa kita bukan kurang kerja. Tuhan membayar dosa kita karena Tuhan tahu kita nggak bisa bayar. Dilunasin dulu dosa itu. Tapi kan ketika dilunasin bukan berarti kita boleh datang lagi, dosa lagi dong Tuhan. Mengerti ya logikanya ya? Sama. 3M saya bukan saya lunasin, tapi Allah bilang nggak akan mungkin Pak Ben bisa lunasin. Udahlah, supaya nggak kepikiran, supaya hidupmu aman, damai, anggap lunas. Anggap lunas. Yang nanggung siapa? Ya Oma dong, karena uangnya hilang kan. Dianggap uang itu dikembalikan, padahal nggak ada tuh, dianggap lunas tuh. Kan nggak boleh saya besoknya datang, Oma, hutang saya sudah lunas kan? Udah belum? Udah kan? Pinjam lagi dong 2M. Boleh nggak? Nggak boleh dong. Sama. Makanya katanya respon terbaik menanggapi pengorbanan Kristus bukan hidup dalam dosa penghambaan, bukan hidup dalam ketakutan. Selama ini kan banyak orang hidup dalam ketakutan. Kalau saya nggak bikin ini, saya kena kutuk. Kalau saya nggak bikin ini, saya kena ini dan sebagainya. Itu kan ketakutan. Tapi kata Paulus, bukan itu lagi zamannya. Responnya apa? Layanilah seorang dengan yang lain. Makanya di sini dikatakan apa? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Jadi respon terbaik itu adalah melayani orang lain. Makanya sebenarnya hidup kita ini ya sebagai orang Kristen sudah lulus harusnya terkait dosa dan tidak dosa itu. Sudah lulus harusnya. Karena apa? Tingkatan kita selanjutnya adalah pelayanan. Tingkatan kita selanjutnya adalah pelayanan. Tapi kan prakteknya, faktanya masih banyak orang-orang Kristen juga yang terus gumulnya di situ. Perjuangannya sekitar dosa toh. Jadi dia nggak bisa naik ke tingkatan berikutnya. Pergumulannya di sekitar itu aja. Dosa, jatuh dalam dosa, bangun lagi. Jatuh bangun aku dalam dosa. Gitu kan? Bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Jadi nggak punya kesempatan naik level. Padahal yang diharapkan oleh Tuhan, ya, jangan lagi berputar di sekitar dosa ini. Artinya apa? Seharusnya udah lulus ini. Mosok sampai kuliah masih diajari 2+2? Kan enggak kan? Orang yang kuliah itu tidak lagi dipersoalkan. Udah gak ditanya. Ya masuk semester 1, saya mau tanya dulu ya, saya mau pastikan. Apakah di antara saudara ada yang belum tahu 4+4? Begitu? Enggak. Asumsi dosen semua udah tahu 4+4. Betul nggak? Karena sudah kuliah. Sama. Tuhan maunya Tuhan, asumsinya Tuhan kepada kita bukan lagi tentang dosa, tapi tentang sesuatu yang lebih tinggi dari pergumulan dosa, yaitu melayani. Makanya mari kita bebaskan kita dari perhambaan itu. Seperti Paulus bilang, jangan lagi kamu ada di perhambaan. Tapi kalau kita masih jatuh bangun terus di sekitaran dosa, kita masih ada dalam perhambaan itu. Yang kita bahas tentang dosa aja. Hari ini saya jatuh dalam dosa ini, besok tak ulang lagi, minta ampun ulang lagi. Ya kita nggak bisa naik level tuh. Nggak bisa ke level yang namanya melayani. Padahal level melayani itu jauh lebih tinggi dibanding level pergumulan melawan dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah memerdekakan kita sebenarnya. Jadi respons kita adalah bukan jatuh bangun dalam dosa katanya, ya kan? Tapi respons kita apa? Melayani. Ya. Amin. Di sini kan dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan di sini kan di dalam teks aslinya kata melainkan ini memiliki nuansa. Kamu nggak bisa hidupi dua-dua, itu nggak bisa. Nggak bisa kamu hidup dalam dosa. Pada saat yang sama kamu juga melayani. Di hadapan Tuhan itu nggak bisa secara rohani loh ya. Walaupun secara praktik bisa saja kan gitu kan. Nggak ada yang tahu orang saya bikin dosa tapi saya tetap khotbah, ya kan? Orang nggak ada yang tahu orang saya bikin dosa tapi saya tetap pimpin pujian, saya tetap main musik. Secara praktik bisa, tapi di hadapan Tuhan nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa, nggak boleh. Artinya kita harus memilih salah satu. Tapi tentu saja kita tidak boleh memilih hidup di dalam dosa. Yang Tuhan mau kita memilih hidup di dalam pelayanan kasih. Kenapa kita seharusnya hidup dalam pelayanan kasih? Karena kita udah lulus terkait dengan dosa. Amin. Ya. Nah, melayani di sini bukanlah sebuah tindakan tunggal. Kata melayani di sini merupakan sikap dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang hidup. Kalau kita melayani sesama kita dan melayani Tuhan, maka kemerdekaan kita di dalam Kristus itu tercapai dengan baik. Tapi kalau kita masih terus bergumul dengan hanya dosa nggak lulus, kita belum merdeka di dalam Kristus. Sepakat? Bagaimana orang yang tidak merdeka bisa menasihati orang supaya merdeka? Masuk akal? Masuk akal?
Nggak bisa, nggak bisa itu. Makanya kita nggak dipakai pelayanan oleh Tuhan. Karena apa? Kita belum merdeka loh. Hanya orang yang merdeka yang di hadapan Tuhan bisa dengan baik melayani. Ingat ya, di hadapan Tuhan ya. Kalau di hadapan manusia kan kita bisa bersandiwara kan. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, ada lagunya kan. Tapi di hadapan Tuhan nggak bisa. Makanya jangan lagi berjuang atau berkumpul di sekitaran dosa ini. Harusnya kita udah lulus tuh, udah lulus ini. Tapi naik level di dalam pelayanan. Amin. Terakhir, kalau terakhir ini enak nih kan, tapi ada yang benar-benar terakhir. Ini masih terakhir ini. Ayat 15 dan 16 itu awasan. Dikatakan apa? Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ini bukan berarti permit atau izin bahwa saudara bisa saling menggigit, bukan. Ini hanya sebuah ungkapan saja sebenarnya. Jangan saling menggigit. Karena apa? Kalau kita sudah saling menggigit, ujungnya saling membinasakan. Betul? Ya, dan ayat 16 dikatakan, maksudku ialah, ya kan? Maksudku ialah. Paulus bilang gini, jangan kamu saling menggigit, jangan saling menelan, jangan saling membinasakan. Tapi sebagai gantinya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini awasannya. Maka hidup oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, saudara-saudara, maka kita bisa berkemenangan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan secara rohani itu bisa kita hidupi dengan baik. Ya, kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang terus bergumul di sekitaran dosanya. Sampai kapan kita terus berjuang di sekitaran dosanya? Gak lulus-lulus. Sampai umur berapa? Kalau kita terus di sini, ya udah, nggak ada kesempatan untuk kita dipakai Tuhan dalam pengertian rohani loh ya. Jangan bilang, oh saya udah korban nih, saya pimpin pujian, saya main musik, saya apapun, berarti saya dipakai Tuhan. Secara manusia iya, tapi kan ini kita bicara di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah lulus terkait dosa tidak dosa, artinya apa? Kita sudah berani membuang dosa apa yang tidak berkenan, kita sapu bersih, maka Tuhan akan membawa kita kepada tingkatan kerohanian yang disebut kemerdekaan di dalam Kristus. Apa itu? Melayani Tuhan. Itu kemerdekaan dalam Kristus, itu levelnya itu melayani Tuhan. Karena kenapa saya bisa melayani Tuhan? Kenapa Anda bisa melayani Tuhan dengan benar? Karena saya tidak lagi pusing, tidak lagi di sini berkutatnya masalah dosa. Itu ya. Kesimpulan, Kristus sudah memerdekakan kita melalui karya penebusannya di kayu salib. Kemerdekaan di dalam Kristus seharusnya dipergunakan sebagai kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih, dan melayani dalam hal ini adalah suatu ekspresi kehidupan di dalam roh sebagai manifestasi. Ini kalimat penting, perhatikan. Melayani di sini merupakan ekspresi kehidupan dalam roh sebagai manifestasi penolakan kita terhadap godaan untuk melakukan perbuatan dosa. Dengan kata lain, ekspresi kemerdekaan di dalam Kristus bukanlah tindakan terus bergumul atau tengking-tengking dosa, bukan. Ekspresi kemerdekaan di dalam Kristus adalah secara konsisten aktif melayani seorang kepada yang lain berdasarkan kasih. Banyak kadang saya kalau konseling orang simpel-simpel saja, Pak, kenapa saya terus berbuat dosa ya? Ya karena kamu nggak mau bertobat. Selesai. Betul kan? Pak, sulit saya Pak untuk tidak berbohong. Ya karena kamu menjalani terus. Coba kamu bilang saya nggak mau bohong, selesai dong. Kita kadang terlalu sering mendramatisir perjuangan kita melawan dosa, betul? Kita dramatisir seperti drama Korea.
panjang, padahal idenya cuma kecil. Seperti sinetron Tukang Haji naik gunung, itu panjang, ratusan bahkan ribuan episode. Kan nggak boleh mengutip sesuai ini, jadi diplesetin. Kalau diplesetin nggak apa. Iya kan? Dulu Pak Yakub dulu bilang, bagaimana Pak supaya saya berhenti merokok? Apa tipsnya? Jangan merokok, selesai. Simpel kan? Saya nggak bilang, oh Pak Yakub harus datang kepada Tuhan dengan pandangan yang lurus ke arah timur. Enggak. Bagaimana supaya saya berhenti merokok? Pak Yakub, jangan merokok. Betul ya, Pak Martin juga saya gituin kan? Jangan merokok. Selesai. Simpel sekali, dilakukan. Terbukti berhenti kan? Daripada kita dramatisir dosa itu, lebih baik kita fokus kepada kemenangan terhadap dosa, lalu kita melayani di dalam Tuhan. Amin. Melayani adalah ekspresi terbaik untuk menanggapi kemerdekaan Tuhan.